Mbak Bena, apa kabar? Kita sehat-sehat. Gimana? Nyampe juga Mbak? Tidak bertemu. Iya. Aduh. Karena ini ya lagi COVID nih, ya. Oh, sorry. Kemana aja Mbak? Nggak pernah kelihatan sekarang? Alhamdulillah baik. Ya. Bicara kehidupan, Mil. Tadi Mila nanya apa kabar. Aku tuh hanya hidup saat sekarang ini di fase yang menikmati dunia mengajar, sharing pengalaman. Hidup itu harus mewarna loh. Aduh, maksudnya apa nih? Kayaknya dalam deh Mbak. Kayaknya mesti belajar nih saya sama Mbak Bena. Ya sharing-sharing aja lah ya. Sekarang kan akhir-akhir ini aku melihat banyak drama-drama kehidupan ya di media sosial tentang adanya, mohon maaf ya, perselingkuhan. Lalu adanya kasus suami artis yang ternyata punya will lain dan sampai menikah. Lalu ada lagi kasus ya seperti itulah semacamnya. Intinya menyikapinya gimana tuh Mbak? Kalau aku sih ini sharing ya. Kalau aku semakin usia bertambah itu semakin ada fase buat aku proses pendewasaan ya. Atau di fase kalau sekarang nih ya, aku lebih berpikir gini, dengan melihat berbagai kejadian seperti ada contoh film Layangan Putus lah, itu sinetron atau apa tuh aku lihat tuh. Terus kasus yang tadi suami artis mempunyai idaman pria wanita idaman lain sampai menikah, bahkan menikah dengan tanda kutip dengan status sosial perempuan yang di bawah istrinya itu. Kok aku jadi berpikir ya, ada juga orang yang sampai melabrak karena suaminya berselingkuh, mempermalukan keluarga dan lain-lain. Aku semakin kesini semakin merenung ya, Mil. Jadi aku pada fase, wah, aku nggak mau deh keluarga aku seperti itu. Ya, pasti perempuan gak ada yang mau ya. Cuma pada satu titik aku merasa, aku kok ingin terhindar dari hal seperti itu. Tapi aku ingin gimana ya? Lebih baik suamiku nikah aja. Jangan loh. Ada aja. Terjadi. Ini kan sharing aja. Kan mana ada Mbak wanita yang mau berbagi, nggak ada lah Mbak Bena. Ada aja aneh deh perempuan lain ya. Ini kan di aku ya. Aku bilang di fase aku ingin gimana? Sampai aku bilang ya, ayah mau nikah lagi nggak? Apaan sih mama? Iya. Ini pasti korban sinetron nih dia bilang. Ini korban sinetron, drama, Netflix dan lain sebagainya. Tapi di drama kan, gitu loh. Ini kan canda kan, bukan beneran kan? Enggak, aku serius. Kok Mbak Bena bisa kepikir gitu? Ya itu kan aku bilang hidup penuh warna dan ada fase kehidupan, proses. Kalau aku sih terus terang nggak mau. Ya itu kan setiap orang berbeda. Perempuan itu mempunyai prinsip berbeda-beda. Aku saat sekarang ini pada fase yang aku ingin bahagia suamiku. Bukan berarti aku sekarang nggak bahagia, ya bahagia gitu ya. Tapi pada satu sisi aku juga punya dunia, aku mau menyadari banyak kekurangan. Aku nggak mau terhindar, kita kan nggak tahu suami ya, 24 jam kita nggak mengawasi. Daripada aku berpikir sambil minum ya saking shocknya. Aku nggak mau. Ini pandangan yang berbeda nih daripada wanita lain. Out of the box ya, cara berpikir yang berbeda. Iya, ini terserah ya, ini kata sharing. Aku nggak mau melihat suatu saat aku melihat suamiku dengan kenyataan fakta-fakta realita yang terjadi seperti itu, punya will lain lah, atau tiba-tiba sudah menikah lagi, itu aku nggak mau. Jadi lebih baik kalau mau menikah, aku tahu lebih baik daripada bermain gila di belakang aku yang akan menyakitkan aku. Lebih baik aku siap, kamu menikah, aku yang menikahkan. Cari perempuan yang cocok, yang mau menerima, tapi juga si perempuan itu harus mau berbagi. Luar biasa itu. Aku sudah pada fase yang seperti itu. Perlu. Nah, Mbak Bena sendiri tujuannya apa sih ngizinin suami nikah lagi? Kalau aku sih enggak sih Mbak, nggak kuat gue Mbak. Ini nggak bisa gitu loh. Itu aku bilang, itu kan prinsip orang hidup beda-beda. Mila punya prinsip hidup sendiri. Mila punya memilih kebahagiaan sendiri. Ya. Kalau aku ingin memilih kebahagiaanku dengan cara seperti itu memang salah. Emang sekarang nggak bahagia? Apa merugikan orang lain? Nggak, pertanyaan emang sekarang nggak bahagia? Bahagia. Tapi kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih, emang nggak boleh? Ya boleh sih. Cuman ya nggak percaya aja gitu, kok ada ya yang bisa ngebagi hatinya gitu Mbak. Kejadian-kejadian perselingkuhan, terus suami menikah lagi di luar pengetahuan kita, di luar sana seperti kisah yang tadi saya sebutkan itu, Layangan Putus lah, ada artis yang suaminya akhirnya punya will lain lagi lah, dan ada penggerbekan karena suaminya berselingkuh lagi, itu nyata, itu ada. Jadi berkaca dari sana, kalau buat saya nih, apa ya, dasarnya buat ngizinin, buat suami, buat kalau jika dia mau kan. Karena itu pembelajaran. Tapi ini dengan catatan kalau mau. Kalau memang kita kan harus tanya dulu suaminya mau nggak kamu menikah lagi dengan cara baik-baik. Saya nggak apa-apa kok. Kalau memang
Kalau kamu mengizinkan, ya sudah. It's okay kan, sama-sama tidak melukai. Bukan dia yang nakal berarti kan. Suami pun terselamatkan, dia punya istri lagi, diketahui, damai, baik-baik. Anak pun diajak bicara, dihargai hak sebagai anak, didengar suaranya. Kalau yang sudah dewasa, diajak bicara. Kalau yang memang belum dewasa, dikasih pengertian. Anak itu kan di bawah bimbingan orang tua. Kalau suami itu memang dia ternyata bahagia dengan seperti itu, kenapa tidak? Jangan egois juga jadi perempuan. Saya tidak saya tidak mau menyalahkan kalau ketika terjadi sesuatu menyalahkan salah satu pihak gitu. Ini karena perempuannya aja nggak benar, makanya suaminya seperti ini lagi. Nah juga ada kok yang memang perempuan sudah merawat benar-benar, mengabdi benar-benar, terjadi. Ada juga memang ya sebaliknya, entah kadang suaminya udah benar, istrinya yang punya pria idaman lain. Ada juga. Ada yang seperti itu. Ini sih ya jangan sampai ya, jangan sampai. Ini kita hanya sharing aja. Tapi kalau buat aku sekarang di fase yang aku ingin menikmati kehidupan. Dulu saya ini masih kecil, dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan saya pernah jualan untuk biaya hidup. Ibu saya seorang single parent. Ayah saya tentara tapi berapa lah gajinya, punya perempuan lain. Saya menyalahkan bapak saya enggak, karena buat saya itu takdir. Catat ya, kita punya takdir hidup masing-masing. Kalau kita tidak mau menerima takdir, kita akan longsor, kita akan dendam, kita tidak akan bahagia, unhappy. Aku baru-baru ini mempelajari tentang bagaimana kita menerima takdir, bagaimana kita coba mengikhlaskan, bagaimana kita mempunyai bentuk ibadah dalam bentuk lain. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau memang ternyata kita memberikan ladang ibadah suami kita menikah, kita izinkan dia menikah lagi dengan cara baik-baik ya, ingat dengan baik-baik dan dengan keikhlasan, membuat dia bahagia, kita juga bahagia, kenapa tidak? Apa yang salah? Saya tidak mau kalau hidup orang lain, saya nggak setuju dengan pendapatnya Bu Bena, terserah. Saya kan tidak memaksakan pendapat orang lain. Itu kan setiap orang punya prinsip hidup dan pendapat. Mila nggak setuju, it's okay, itu hidup Mila. Pilihan hidup masing-masing ya. Tadi saya sambung, saya kecil susah. Saya pernah jualan, ibu saya seorang single mom, di mana saya sejak kecil berusaha menghidupi ibu saya dan saya hidup saya. Kuliah SMA saya bisa sambil bekerja. SMA tuh saya biaya hidup saya dan ibu saya sambil bekerja, siang sekolah. Lulus saya bertemu dengan saya bekerja di tempat salah seorang pria yang ternyata di atasan saya menikah dengan dia, dan pada saat itu, ini ingat ya, pada saat itu saya memang mencintai dia. Hidup saya totalitas, setia saya, sayang dia, ngabdi lah. Kita punya 2 anak. Akhirnya apa? Saya dikhianati dengan berbagai latar belakang lah ya. Saya tidak mau menyalahkan dia juga. Buat saya mempunyai banyak sekali kekurangan. Ketidaksempurnaan saya tidak cantik, saya bukan dari keluarga orang kaya. Ya saya juga mungkin ya itu tadi ketidaksempurnaan yang tidak bisa saya sebutkan. Pada akhirnya ketika ini tapi terjadi, kan udah berusaha jadi istri dan ibu saya yang udah baik. berusaha yang baik. Tapi buat saya tidak menyalahkan, itu takdir saya mulai legowo lagi, itu takdir hidup saya, takdir hidup dia. Karena saya pernah dengar ceramah bahwa kehidupan kita ini sudah tertulis 40 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz ya. 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun yang lalu, iya. Kehidupan kita sudah tercatat dari 50.000 tahun yang lalu sebelum kita lahir itu sudah tercatat. Jadi kita sebenarnya kehidupan ini tinggal jalanin aja kalau tahu kuncinya. Saya hanya menjalani lakon kehidupan. Nah sekarang di sisi ini, fase ini hati saya membawa saya ke sini. Itu kan tiba-tiba ya Mbak ya, tiba-tiba ada kesadaran itu ya datang dengan sendirinya. Saya merasa ketidaksempurnaan saya banyak. Jadi kalau dari ketidaksempurnaan saya ini suami saya bilang, ayah mau nikah lagi nggak? Ya Allah. Apaan sih, Ma? Terus apa komentar suami? Itu dia mukanya tuh, apa sih, Ma? Ya, biasa aja kali ya kenapa sih? Mama kena setan apa sih gitu? Enggak kena setan apa-apa, enggak kenapa-napa. Mama mau aja ayah bahagia. Kalau memang ayah mau nikah lagi nggak apa-apa. Ayah cari yang cocok, nanti mama yang lamarin, mama yang nikahin. Kan Mbak Bena sebelumnya udah pernah tuh menjalani poligami dan nggak kuat. Kenapa sekarang ingin menjalani hal yang sama lagi, padahal udah ada pengalamannya? Ya itu di fase yang sekarang aku bilang tadi, masa hidupku saat itu susah, ibuku single mom, dari keluarga berantakan lah ya pernah. Itu buat aku takdir, karena sekarang aku udah menerima, oh ini takdir. Nah aku ingin gini, dari pembelajaran hidup itu aku nggak mau pada akhirnya timbul rasa dendam, atau dari pembelajaran dunia nyata terjadinya perselingkuhan karena mereka selingkuh karena ternyata merasa tidak puas dengan pasangannya, lalu mencari kebahagiaan di luar, tetapi pada akhirnya pada jalan yang salah. Tergerebek lah, terciduk lah,
atau akhirnya berbuat maaf ya dosa di luar. Iya, ingin mencari yang halal ya. Aku lebih baik aku memberikan yang halal untuk pasanganku. Karena Dia hadiahnya surga. bahagia, iya. Dia bahagia, aku pun asal jangan terpaksa ya. Ingat, jangan terpaksa. Dan aku bahagia. Tapi juga harus punya bekal perempuan. Kalau aku, mohon maaf sekali bukan aku sombong. Kebetulan Allah kasih rezeki, aku punya pekerjaan. Alhamdulillah untuk hidupku masih cukup. Terus juga ya masih mau lah, aku mau jualan gitu, apa aja nggak apa-apa. Asal jangan jual harga diri. Mbak, respon suami gimana ya? Kaget. Apaan sih? Menerima atau memanfaatkan? Enggak, dia menolak sih. Menolak. Sempat menolak, dia bilang, enggak, nggak mau. Apaan sih nikah lagi. Nanti biaya hidupnya tuh kalau nikah lagi, Iya kan besar. banyak. Ya dia bilang, ya asal ada catatan dari aku. Dia mau contoh sekian 1 bulan sekian biaya hidupnya. Sudah, jangan banyak protes. Dan tapi ada juga syaratnya sih. Apa syaratnya? Dia nggak bilang gitu sih, cuma bilang ada syaratnya. Sebelum menikah lagi kita buat perjanjian, kita di atas putih bahwa aset semua yang sekarang ini ada itu adalah milik aku semua. Berarti bersyarat dong, Mbak. Ya, memang tetap bersyarat. Berarti Ya, kan ada kan sekarang gini banyak perempuan yang akhirnya menikah lagi, perempuannya juga nggak ada apa-apa. Sudah dihianati dan perempuan itu terusin begitu saja. Ya lebih baik ada kesepakatan. Kalau memang dia sepakat, selesai. Pada fase gini loh. Pada fase aku ingin menikmati hidup, oke dia bahagia silahkan. Aku bahagia dengan duniaku. Aku ingin mau healing, mau cari enjoy kemana, mau keliling dunia kayak. Kalau ini menghayal ya. Istilahnya gini ya, hidup cuma sekali. Iya. Kita udah melewati sampai tahap ini. Tahap susah aku udah. Betul. Artinya kita tahu tujuan akhir di mana dan dengan sisa waktu yang ada ini Mbak Bena ingin memaksimalkan Betul. kehidupan. Iya, ini aku udah Mengejar yang tertinggal atau gimana? apa ya? Aku jadi sejak kecil itu aku tidak pernah menikmati yang namanya jalan-jalan lah, liburan. Aku enggak. Dunia Kayaknya sering jalan-jalan tuh Mbak. itu kerja ya, namanya kerja, bukan yang namanya benar-benar liburan gitu. Aku apa ya namanya hidup susah, bagaimana mau liburan? Aku mikirin besok makan apa. Kalau aku nggak kerja pun hanya sebatas untuk makan. Itu sejak kecil. Hidupku terus seperti itu. Di saat sekarang ini aku di fase yang ingin menikmati hidup, ingin jalan-jalan, ingin bukan nggak mau ngurusin suami, mau gitu ya. Tapi di fase ya di saat aku mau jalan-jalan dia juga ada yang ngurus gitu. Jadi aku juga nggak mau zolim gitu. Kenapa nggak jalan-jalan bersama Mbak? Ya dunia kita ada perbedaan. Kita mempunyai. Jadi solusi atas perbedaan ini ya. Berbeda itu bukan berarti kita tidak bisa saling menyatu kan. Ya. Tapi bagaimana lebih baik aku cari solusi kita bisa saling menutupi, saling berbagi. Dia dunianya IT, aku dunianya entertain begitu ya. Tetapi bukan berarti kita nggak bahagia, kita bahagia. Tapi bagaimana untuk melengkapi kebahagiaan itu? Apa ya aku bilangnya? Intinya aku di fase yang ingin enjoy, ingin hidup seneng bukan berarti kok maunya seneng-seneng aja nggak mau susah Tapi bukan. ada lagi satu fase dalam kehidupan kita di mana kita ingin berkumpul bersama keluarga. Kalau saat ini mungkin di umur sekarang ini kita fase yang Mbak Bena inginkan. Tapi mungkin 5-10 tahun yang akan datang kita pastinya tuh ingin menua bersama pasangan, ingin bersama-sama dia. Ketika bangun pagi ada dia, kita nyiapin, merawat pasangan kita, menyiapkan minuman, makanan, terus olahraga bersama, jalan bersama. Pokoknya sepanjang waktu itu kita pengennya bersama dia. Itu mungkin akan ada fase itu nantinya. Itu keinginan Bu Mila. Enggak, hampir sebagian besar orang yang pasangannya itu dia pengen selalu ada. Oke. Mungkin di titik itu Mbak Bena nggak terpikir ke depannya nanti akan membutuhkan masa-masa itu, masa-masa ketika anak kita sibuk dengan urusan keluarga dan kita sendiri gitu. Kita pekerjaan kita mungkin udah nggak sibuk saat Takut ini. sendiri. Iya. Gini saya. Takut kesendirian. Iya benar. Iya. Itu ngadepin Kita dilahirkan, kita tidak pernah meminta orang tua kita siapa dengan sendirinya. Begitupun takdir kita tidak pernah tahu. Dan mati pun kita sendiri. Jadi buat aku di saat sekarang ini di fase yang mati pun sendiri kok, menghadapinya sendiri kok, dosa pun sendiri kita hadapin, bertanggung jawab, ya kan? Ya kalau istri memang ditanggung oleh suami juga. Tetapi kan pada masa aku merasa mati aja sendiri. Jadi ngapain harus takut menghadapi hari tua sendiri? Tuhan yang akan mengatur. Kalau niatnya kita baik, Tuhan juga pasti akan kasih yang terbaik. Jadi kenapa harus takut menghadapi hari tua, ditinggalin, terus nanti ingin sama-sama?
keinginan dengan kenyataan berbeda, ingat. Keinginan kita selalu kesempurnaan, tetapi yang terjadi ketidaksempurnaan. Ketika kita selalu terlalu memprotek agar suami kita tidak seperti kemana-mana, malah dia kemana-mana loh. Akhirnya kemana-mana. Iya. Nakalnya mereka lebih cantik lagi, bermainnya tuh lebih cantik loh. Terus akhirnya mempermalukan keluarga, mempermalukan harga diri, tereksploitasi, apalagi sampai menyebar dunia maya. Artinya pilih yang mana? Iya betul, lebih bagus yang halal, yang emang diketahui, yang sudah diketahui konsekuensinya, segala resikonya tuh udah diketahui, itu jauh lebih baik. Jadi aku tidak pernah memaksakan, ini pemikiran aku diskusi keinginan. Aku ingin ya tiba-tiba suamiku menikah lagi, tapi dengan cara baik-baik. Aku ingin dia bahagia, ingin ada yang bisa menservis dia, service excellent-nya lebih dari aku. Karena aku mempunyai banyak ketidaksempurnaan, banyak kekurangan. Aku nggak cantik, aku nggak muda lagi. Aku juga bukan perempuan yang kaya raya begitu. Sebenarnya semua udah ada di. Jadi kalau memang dia bisa mendapatkan yang lebih dari aku, ataupun nggak lebih dari aku, tapi mau menerima dia apa adanya, bukan berarti aku nggak mau menerima, mau. Apa sih bisa berbagi gitu? Ada kan perempuan, mohon maaf yang tadi aku sebutkan, ada perempuan yang ingin menikah belum mendapatkan pasangan. Ada orang yang pernah gagal, single mom, ingin punya suami lagi, tapi belum dia menemukan. Atau kalau dia mau sama suami orang, akan baku hantam lah sama istrinya. Tapi kalau aku kan, kalau memang ada yang cocok sama aku mau berbagi. Padahal kan kalau kita lihat kan sebenarnya nggak ada masalah ya di kehidupan rumah tangga Mbak Bena. Semua baik-baik aja. Karir bagus, suami bagus, karirnya, anak-anak semua sehat ya. Kan ada istilah ini Mbak, pahala keluarga. Artinya pahala ketika kita mengabdi kepada suami, kepada keluarga. Banyak orang yang berusaha, gue ingin mendapatkan pahala dalam rumah tangga. Artinya ini sisi akhiratnya ya, sehingga tanpa membatasi kebebasan kita untuk berkarir, eksistensi di luar sana. Ya mungkin kalau aku, kenapa aku nggak tidak siap untuk dipoligami, karena satu, hati saya itu nggak kuat. Kedua, saya ingin pahala rumah tangga, pahala ngurus anak dan suami itu saya dapetin buat saya. Itu sih kalau dari sisi aku. Karena buat aku kita menjadi merawat, mengatur di rumah tangga itu menurut aku ibadah. Iya. Dan aku pengen surgaku itu melalui suami. Setuju, sepakat. Bagus. Tidak ada yang salah menurut aku. Tetapi kan aku juga punya prinsip yang berbeda. Ya, jadi kita jadi kita mewakili ya Mbak ya. Mbak mewakili. Aku bukan berarti mendukung. Enggak. Ini aku. Iya, betul. Silakan kalau kuat ya, kalau nggak kuat ya jangan dipaksain. Aku juga tidak mau menyalahkan ketika ada kasus seperti ini, perempuan yang salah nih, perempuan yang nggak benar. Lakinya aja yang nggak benar. Enggak. Aku nggak mau menjudge seseorang. Tapi kalau ini prinsip hidup aku dan ini berpendapat aku, ini yang sekarang fase yang aku alami, aku ingin memberikan hadiah buat suami kayaknya. Pengabdian kayaknya ya. Aku ingin berbagi begitu. Aku lebih ingin ikhlas gitu. Aku ingin lebih pada takdir hidup gitu. Kalau memang dia mau dan terjadi, ini berarti takdir hidupku lewat hati aku. Tuhan menggerakkan hati aku untuk memberikan izin gitu loh. Benar-benar ikhlas. Walaupun dulu gitu aku dulu pernah dikhianatin. Iya kan Mbak pernah dipoligami. Dikhianatin dan maksudnya bukan aku ya. Bukan atas aku bertahan gitu. Bukan atas keikhlasan. Bukan atas itu. Aku saat itu aku yang ditinggalin. Walaupun dia tidak mau berpisah dengan aku, bukan dia yang saya ceraikan kamu, tidak. Aku yang memang tidak tahan pada akhirnya hidup bersama dengan perempuan lain dalam satu rumah atau berbeda rumah. Tapi di masa sekarang, di fase yang saat sekarang ini, aku berbeda. Aku merasa daripada aku seperti itu dan aku nggak tahu, sekarang aku lebih ingin berbagi, lebih ingin terbuka ya. Iya, terus aku ingin menikmati hidup. Aku mau pergi kemana, jalan-jalan kemana. Berarti itu salah satu syarat ketika Mbak Bena akan mengizinkan suami menikah lagi. Salah satu syaratnya adalah tidak boleh dibatasi segala aktivitasnya. Bukan berarti nggak mau nurut sama suami, bukan ya. Tapi ingin diberikan kelonggaran. Iya, jadi saat aku lagi bekerja aku sibuk ya. Ya mohon maaf nih, bukan berarti sok sibuk ini. Ya aku punya dunia lain. Ketika memang ada pengertiannya, aku silahkan dengan duniaku. Selama itu positif, dia pun ada yang mengurus. Dan itu aku tahu. Ada yang mengurus. Kan kita nggak boleh. Aku takut zolim. Padahal Mbak Bena kan secara fisik, mental sehat walafiat, tidak ada kendala dalam mengurus suami. Sebenarnya nggak ada. Alhamdulillah. Maksudnya hanya permasalahannya mungkin lebih ingin memberikan
peluang ya buat orang yang tidak mempunyai kesempatan buat berumah tangga. Mungkin Salah pahala satunya itu. ibadahnya di situ ya. Iya, salah satunya orang yang memang ada ingin berumah tangga, ya Tapi kenapa? belum punya kesempatan. Yang lain kalau sama suami orang, istrinya nggak akan mungkin. Ya aku pernah sendiri mengalami, aku juga nggak mengizinkan. Tapi di saat ini di fase usiaku sudah tidak muda lagi, aku merasa ingin berbagi, aku merasa ingin legowo, aku ingin merasa dia juga berhak bahagia, dia juga berhak mendapatkan servis yang lebih. Aku merasa aku sendiri yang merasa, ini kan aku ya, aku merasa aku tidak sempurna. Aku merasa aku banyak kekurangan. Berarti Mbak udah siap menjalani rumah tangga, misalkan ya nanti terjadi poligami itu hingga akhir hayat. Nanti sampai di ujung usia kita. Even di perjalanan berapa tahun ke depan nanti ternyata, ya kita nggak tahu ya. Ya, Kita menemukan seseorang yang sama, satu server, satu link, itu gimana nantinya Mbak? Menghadapi yang antisipasi, tiba-tiba ini gitu kita nanti. bicaranya saat ini, bicaranya saat Misalkan ini. nanti nih, terus akhirnya Mbak memutuskan untuk saya udah mengakhiri aja deh poligami ini karena saya ingin di satu rumah tangga aja bersama orang yang saya kasihi dan saya nggak ingin berbagi. Mungkin kan begitu Mbak pada akhirnya? Itu berandai-andai, aku nggak mau berandai-andai. Aku mau bicara yang saat ini di fase dimana aku tidak memikirkan itu. Maaf, dalam rumah tangga kehidupan ada yang namanya seorang laki-laki, suami itu 3 hal yang harus dipenuhi dalam rumah tangga. Oh ya, apa aja tuh Mbak? Yang Menarik nih pertama, Mbak. penglihatannya. Penglihatan itu matanya, artinya seorang istri walaupun di rumah dia jangan dasteran terus, jangan kumel, jangan bau. Walaupun di rumah kita tetap harus tampil memuaskan matanya. Tetap laki-laki mata. Lalu apa lagi? Puaskan makanannya. Artinya istri sehebat apapun dia di luar, masak dong. Siapin makanan kesukaannya. Kalau kita kerja dengan dunia kita, bagaimana kita mau masak? Kan bisa pesen, Oke, ada bisa pesen, GoFood. tapi kita beda. ibaratnya kita pekerjakan orang Oke. yang pintar masak, kita yang mengatur kan bisa Beda Mbak. fungsi ya, beda fungsi. Kan maksudnya tidak harus dengan tangan kita. Ya. Mengatur, menyiapkan Ya. aja itu kan udah termasuk kita menunaikan tugas kita. Iya, tetapi kan yang aku pegang ada 3 prinsip. Penglihatan, terus juga makanan kesukaannya, terus ada satu lagi biologisnya. Dia harus terpenuhi 3 itu. Puaskan matanya dengan penampilan kita yang baik. Puaskan perutnya, isi perutnya, jangan biarkan dia lapar dengan makanan-makanan kesukaan dia. Banyak memang solusi, gitu fine. Terus puaskan Fine, ya. fine. Fine. It's my It's dream. okay, gitu. It's okay. Not her. Not me. I'm not. Oh, it's okay. Okay, not you. Tapi kita harus berpikir ini juga. Ada satu. Yang ketiga tadi ketiga puaskan. biologis. Iya. Biologis. Terus Laki-laki harus terpuaskan biologisnya. ya, Ketika Mbak, kita tidak bisa memuaskan biologisnya, bukan tidak mungkin tanda kutip dia akan jajan di luar. jadi maksudnya gini dong Mbak, nggak fair ya. Misalkan kita berumah tangga udah lama nih, kita umurnya nggak terlalu jauh beda. Wanita ada fase dia berhenti kan dalam kehidupan biologis kan. Laki-laki nggak ada fase berhenti. Terus tiba-tiba dia dengan yang lain, berarti pengabdian kita selama ini gimana ya? Kita kan wanita kan juga butuh dihargain ya, dihargain ketika dia pun tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya. Bukan berarti Ya. harus digantikan oleh yang lain, pasti kan ada solusi-solusi lain Mbak. Itu kan kalau di kacamatanya Mila itu kesannya menggantikan. Kok Iya. kita nggak dihargai? Itu kacamata Mila ya? Iya, maksudnya ini kan Iya, ini kacamata aku terbantu. Aku terbantu dengan kehadiran dia yang bisa ketika aku sibuk, aku nggak bisa dong melayani biologisnya. Ketika aku keluar kota atau aku keluar tapi itu kan bukan jadi salah satu pembenaran kan iya, Pak? oke, ini prinsip aku. Oh, iya, oke. Ini kacamata aku gitu loh. Aku tidak memaksakan prinsip Mila, tidak. Aku jadi merasa kalau buat Mila itu kan kok aku nggak dihargain. Iya, Sekarang gue aku udah sibuk. berjuang nih, udah mentang-mentang gue ada tua, gue mau Atau mungkin diiniin, nanti disingkirin. perempuan ada masa menopause, kok ketika aku ada menopause ditinggalin, dia kawin lagi, kemarin pas aku segar-segarnya, oke. Itu kan kacamata dirimu atau yang lain, aku menghargai itu. Thank you. Ya aku sih seperti itu, berprinsip. Kita kan ya mempunyai prinsip hidup orang berbeda-beda. Ketika memilih pasangan harus satu frekuensi, tapi kan tidak harus satu frekuensi, kita harus tetap bisa berjalan bersama-sama. You happy, I happy. That is your dream, not my dream. Yes, this is my dream. But different, my dream is different. It's okay, saya tetap menghargai prinsipnya. Iya. Kita berbeda prinsip. Ini prinsip saya loh. Prinsipnya Semoga silahkan gitu. kelak suami saya memahami kalau saya tidak bisa mengizinkan beliau Oke, untuk poligami. itu impianmu, itu prinsipmu. Iya. Tolong hargai prinsipku juga. Siap.
Jadi walaupun kita berbeda prinsip, kita teman, oke? Ya oke. Selfie dulu dong, Mbak. Oke. Udah lama loh kita.